Nabi ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala nabiyil hasimi wa bihi wa sallim taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi ila hadrati Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sumaila arwahi ahlal kubur khususon disebut Bapak Ibu nama-nama orang yang kita cintai terutama ibu bapak kita karun-karun kita sahabat dan saudara-saudara kita yang sudah berada di alam barzah meninggalkan dunia ini mendahului kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, terima amal ibadahnya, diberikan rahmat dan kesenangan di alam barzahnya. Allahumma gfirlahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasim mudharahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah wal maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa untuk anak cucu kita, generasi-generasi penerus kita. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi orang yang bertakwa dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbi habli minas shalihin. Kita juga berdoa mudah-mudahan sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah segera berikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya, baik sakit lahiriah ataupun sakit jasmaniah dan juga sakit ruhaniahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan solusi yang terbaik sehingga sehat seperti sedia kala, tidak menimbulkan efek samping dan penyakit lainnya. Juga mudah-mudahan negeri kita dijadikan Allah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, para pemimpinnya menjadi pemimpin yang adil dan amanah, dan rakyatnya adalah rakyat yang senantiasa berbakti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi rakyat yang sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah.
أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان الرجيم بسم الله من الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga berdoa kepada Allah. Doa kita khususkan untuk diri kita masing-masing. Diri kita ini kita rukyah diri kita supaya bersih hatinya dari hal-hal yang negatif dan juga dijadikan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kebugaran dan tentu saja umur yang panjang dan barokah serta cinta kepada agama Allah. Allahumma shalli Amin. ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan diri kita ini menjadi memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang, tentram kolbunya, dan dipanggil dengan panggilan oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Dijadikan selama hidupnya senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas ujian dan cobaan, ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah, dan sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa, dan kita dijadikan oleh Allah gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi diri masing-masing, serta kita memanfaatkan media untuk berkomunikasi baik tatap muka ataupun melalui media sosial ataupun media digital lainnya dengan cara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari Amin. silaturahim ini kita mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah, barokah, wasi'ah, dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan amal soleh, dipanjangkan umur, dan bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah menjadi orang yang berbakti dan menjadi abdinya Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna Amin. nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma Amin. inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan bersolawat kita berharap mendapat syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dengan penuh keyakinan. Kita berharap Allah memberikan rahmatnya dan juga berharap kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita biasakan bertanya masih hidup supaya jawabannya jujur. Ya, karena kalau yang hidup pasti menjawab masih. Tapi kalau bertanya apakah Bapak Ibu sehat, kemungkinan besar Sehat. banyak yang tidak jujur ya. Karena ketika kita mengaku sehat, begitu diperiksa ternyata sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya. Masya Allah, tabarakallah. Dari Saung Tahfidz Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arsamani, Kota Bandung. Segar bugar, sehat walafiat. Udara Bandung pagi hari ini dingin-dingin ya. Dan sudah lama tidak turun hujan. Jadi cukup kersang juga ya. Dan udaranya cukup membutuhkan perhatian bagi kita untuk tetap memelihara dalam kondisi yang terbaik. Alhamdulillah. Dan kita juga pagi hari ini bersilaturahim bersama-sama sahabat-sahabat dari berbagai penjuru di saung tahfidz masing-masing. Saung itu adalah sarana untuk meningkatkan gairah ya. Saungnya sarana alamiah, maksudnya di tempat masing-masing sesuai keadaannya. Ada Kang Indra Gunadi sedang bersiaran di Radio Kilait FM Bandung bersama kru dan keluarganya. Ada Kang Muhammad Yani di rumahnya di Kebayoran. Kemudian ada juga Teh Nung di Nata Endah, Kota Bandung. Ada Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon Kasepuhan. Ada Kang Muhammad Husen dari Margahayu Raya Kota Bandung. Kemudian ada juga Kang Dudung Durahman dari Taruna Parahyangan Kota Bandung di ujung Berung. Ada Kang Agus Jafar Sidik di Katulampa Bogor bersama keluarga. Ada Kang Ahmad Widyadi dari Cipamokolan Masjid Al Jabar Kota Bandung bersama keluarga. Ada AA Iskandar dari Cijerah Kota Bandung. Dan ada Teh Irin Apriani dari Cirebon Kanoman, ada juga Ibu Elena Nawati dari Arsamani Kota Bandung, dan Teh Yulia Ningsih ya dari Tasikmalaya bagian selatan. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan segar bugar dan itu yuk kita lanjutkan kebiasaan baik kita untuk segera bahagia istiqomah berjamaah dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah dari Tasikmalaya Selatan kita hadir Teh Dede Nuriani bersama keluarganya di Cibalong Tasikmalaya. Alhamdulillah. Maghrib itu harusnya ditunggu Baik dulu. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan bahagia istiqomah berjamaah kita dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang akan kita baca pagi hari ini adalah surat Al-Baqarah mulai ayat ke 190. Insya Allah kita akan baca dari ayat 190. Mudah-mudahan diberikan kesempatan yang ya. Oh, 188, 89. Nah ya, kemarin belum dibahas ya. Jadi kita akan mulai dari 189. Nah, inilah saling mengingatkan ya. 189-nya terlewat. Jadi hari ini kita bacanya mulai dari 189. Untuk sahabat-sahabat yang lewat jalur internet, barangkali nanti terputus kurang lebih 7 menitan lagi, nanti silakan bergabung lagi karena kita akan lanjutkan sampai dengan pukul 6 lebih seperempat ya insya Allah. Jadi kita akan mulainya dari ayat 189. Kita akan baca kurang lebih sebanyak 6 ayat ya, atau 7 ayat sampai ayat 195 ya, sampai 195 nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung juga Kang Mas Joko Raharjo ya dari Jakarta bersama keluarga.
bekerja. Yuk kita mulai dari ayat 189, dimulai dari kalimat yas'alunaka anil ahillah. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وليستأمروا بأن تأتوا بيوتا من ظهورها ولكن بر التقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقدوا بيوتا من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan Sabit. Katakanlah bulan Sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kewajiban memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat 189 ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bulan Sabit, maka turunlah ayat ini. Ya, dengan bulan Sabit itu mereka mengetahui jatuh tempo hutang mereka dan iddah istri mereka serta waktu menunaikan ibadah haji. Jadi kalau di sana ada kebiasaan menghitung berdasarkan bulan. Ya, katanya ada tanda-tanda bahwa yang namanya jatuh temponya hutang atau jatuh temponya iddah istri dan waktu menunaikan ibadah haji dimulai dari bulan Sabit. Artinya dimulai dari awal bulan, hitung-hitungan. Ya, geus datang bulan, bulannya punya. Terusnya, ai bulan ini iraha Bu. Ibu-ibu masuk minang datang bulan tapi ini terakannya hawannya punya. Datang kudu aya ini. Ya, Abdul Rajab meriwayatkan dari Ibnu Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menjadikan bulan Sabit sebagai penentu waktu bagi manusia. Maka berpuasalah kalian karena kalian telah melihatnya dan berbukalah karena kalian melihatnya juga. Jika cuaca mendung maka genapkanlah menjadi 30 hari. Jadi ini pedoman bahwa yang namanya ibadah dalam agama Islam didasarkan atau dilandaskan pada bulan Sabit alias pada hitungan bulan Qamariyah. Qamar ya. Qamar itu artinya bulan. Nah, jadi bukan Januari Februari ya, bukan tanggal-tanggal yang untuk menghitung ibadah itu bukan menggunakan tanggal samsiah ya, tapi menggunakan komariyah. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan menurutnya sanad hadis ini sahih.
tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi hadis tentang permulaan bulan, tentang bagaimana beribadah, bagaimana menghitung jatuh tempo utang piutang, dan bagaimana ketika kita menghitung iddahnya seorang perempuan berdasarkan bulan